Apa itu kafarah Bapak Ibu sekalian? Penghapus dosa-dosa. Anda amalkan ini penghapus dosa-dosa. Kata Nabi SAW, orang yang mau dihapuskan dosanya banyak bersedekah di jalan Allah. Dan sedekah terbaik, perhatikan, sedekah terbaik di sisi Allah, orang bersedekah dalam keadaan dia sulit dan dalam keadaan tersembunyi. Sedekah paling baik ini Pak, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan tersembunyi. Sudahlah dia susah, dia masih sedekah. Dan sedekahnya dia sembunyikan. Makanya dalam hadis, hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Ini sab'atun yadhilluhumullah. Di antara 7 golongan yang dinaungi Allah, yang bersedekah kanan, kiri enggak tahu. Ini sedekah terbaik. Datang sedekah kedua, kata para ulama, yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan secara terang-terangan untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya. Jadi tidak salah juga kalau orang bersedekah terang-terangan Pak. Dia posting, dia upload. Supaya apa? Supaya orang ikut. Itu juga boleh. Itu masuk pada level kedua. Sedekah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Walaupun ya, ketika kemudian dia lakukan secara sembunyi-sembunyi itu, dia dalam keadaan lapang. Dia orang mampu Pak. Ya, dia dalam keadaan lapang. Itu sedekah yang selanjutnya. Sedekah yang keempat Bapak Ibu sekalian tingkatannya adalah orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan terang-terangan. 4 saja, jangan sampai jadi yang kelima kata Syekh. Kenapa yang kelima adalah dia tidaklah bersedekah dalam keadaan sembunyi, tidak juga bersedekah dalam keadaan terang-terangan, tapi dia justru menghina, mencaci yang bersedekah sembunyi-sembunyi, dan dia menghina, mencaci yang bersedekah terang-terangan. Ini jangan menjadi orang yang membenci. Karena banyak orang-orang hasid. Makanya kita mengatakan dalam zikir pagi petang, Qul a'udzu birabbil falaq, sebelum tidur suruh baca, setelah sholat 5 waktu suruh baca. Kenapa Pak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena banyak orang hasad Pak dalam di muka bumi ini. Dan akan ada benarnya engkau di sisinya sampai kiamat. Karena orang hasad itu selalu digoda oleh syaitan. Makanya enggak perlu mengenyangkan manusia dengan pendapat-pendapatnya. Bekerjalah untuk Allah. Nah, itu kemudian amalan yang ketiga, sedekah. Kenapa Bapak? Karena Nabi mengatakan as-sadaqah tudfi'ul khataya kama tudfi'un narul hatab. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana kalau kamu melihat kayu dibakar oleh api. Kata Nabi, habis enggak kayunya? Kata sahabat, habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, perbanyak sedekahmu supaya makin besar apimu, supaya dosa yang dibakar ini makin cepat habis Pak. Dan sedekah terbaik waktunya Pak, kalau tadi itu keadaannya, sekarang waktunya. Sedekah terbaik waktunya Pak setelah sholat subuh. Hadis Bukhari, ada 2 malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Hadis Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ada 2 malaikat selalu menunggu setelah subuh, ya, sampai datang waktu syuruk terbit matahari nanti Bapak Ibu sekalian. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tambah rezekinya orang-orang yang mengeluarkan hartanya pagi hari ini. Wa a'ti mumsikan talafan, dan tahan juga rezekinya ya Allah. Ini doa malaikat loh Pak. Ngeri juga ini kalau orang pelit-pelit Pak. Wa a'ti mumsikan talafan, dan tahan juga rezekinya ya Allah orang-orang yang menahan rezekinya di pagi hari untuk tidak sedekah. Saya sampai pernah bertanya Pak ya. Saya sampai penasaran dengan ini hadis, karena saya kan jurusan hadis Pak. Saya bilang, apakah sampai seperti itu doanya malaikat? Kenapa malaikat doa dengan doa? Kan 2 malaikat berdoa Pak. Yang satu mengatakan, ya Allah lancarkan rezekinya orang yang bersedekah pagi ini. Yang satu mengatakan tahan rezekinya. Saya sampai penasaran, saya tanya sama profesor saya Pak. Saya bilang, Syekh, kenapa ada malaikat mendoakan yang jelek? Saya kira malaikat itu selalu bertasbih dan mendoakan yang baik-baik. Lalu dia mengatakan itu doa kebaikan. Kata Syekh saya bilang, Syekh, min aina hadza? Saya bilang, dari mana kebaikannya? Dia bilang tahan rezekinya orang-orang yang menahan rezekinya. Lalu kemudian saya mengatakan, malaikat tidak pernah berdoa yang buruk-buruk. Lalu bagaimana Syekh? Bagaimana penjelasannya? Dia mengatakan, dan tahan rezekinya orang yang menahan rezekinya ya Allah. Kata Syekh, profesor saya di bidang hadis ini Pak, dia mengatakan yang dimaksud dengan menahan, ya Allah tahan rezekinya orang-orang yang menahan rezekinya adalah tahan rezekinya orang-orang yang pelit Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang sama sekali tidak ada sedekahnya di waktu pagi. Makanya Pak, minimal dalam kehidupan itu ada sedekah setelah subuh. Ini kata para ulama kita. Minimal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau bisa rutin lebih baik. Ya. Ini waktu, Anda bisa cek di internet Pak. Zaman sekarang semua zaman googling Pak. Apa yang saya sampaikan Anda bisa cari semua hadisnya.
Browsing aja kalau nggak percaya. Tulis hadis Bukhari 2 malaikat yang berdoa. Ketemu Pak. Subhanallah. Makanya sedekah setelah subuh itu luar biasa, dahsyat sekali. Ya, ba'da subuh. Karena ada 2 malaikat. Nah, Ustadz, bagaimana kalau di waktu-waktu yang lain? Waktu-waktu yang tidak ada Pak. Ini memang Nabi bilang 2 malaikat setelah subuh. Makanya ada doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriya. Ya Allah berkahi umatku waktu paginya. Disinilah saya mengerti dulu kakekku bilang, aja apa Nabi bilang? Susah sekali menerjemahkan. Dia bilang pakai bahasa Bugis Pak. Dia bilang jangan kau tidur pagi-pagi. Ya. Aja mutindro. Dia bilang diambil rezekimu aja mutindro. Dia bilang gitu tuh. Jadi diambil apa? Dipatok ayam itu rezekimu. Ada di itu istilahnya. Dia bilang jangan tidur. Dipatok ayam. Piko bagi-bagi nih makanan. Biasa itu ada makanan-makanan kucing. Allah subhanallah rahimahullah. Nenek saya namanya Hajat Tawaddu. Saya dapat masih kecil, saya sampai umur 12 tahun. Sampai saya di Gontor Pak, kelas selesai saya dari Gontor. Sebelum saya menikah nenek meninggal, 2013 nenek meninggal. Amalannya nenek itu, dia memang tidak bersedekah uang Pak. Tapi semua makanan yang ada di rumah, dia pisah-pisah. Ada istilahnya dulu kita pecok. Kita pernah makan pecok Pak, dari ikan itu dibuat. Itu tulang-tulangnya pecoknya nenekku. Orang Sidrap nenek saya ini Pak, subhanallah. Saya betul-betul sudah Pak belajar agama, saya bilang ya Allah pantas nenek saya bagus sekali meninggalnya, subhanallah. Itu nenek saya Pak rutin puasa Senin Kamis. Di antara amalannya yang dia tidak ngerti hadis ini nenek saya Pak, umur 14 tahun dinikahi ini kakekku, 10 anaknya, mamaku anak kedua. Jadi saya keluarga besar betul dari Sidrap ini Pak. Kakek saya itu imam di masjid Pangkajenek, imam masjid rayanya, Haji Tohe namanya. Jadi saya buyutnya. Suaminya nenekku itu namanya Abdul Latif. Nenekku ini punya amalan. Amalannya nenek ini setiap pagi Pak, kami cucunya harus bawa itu sisa-sisa masih ikan-ikan yang sudah jadi pecok yang kita sudah makan, masih ada sisa-sisanya. Nah bungkus baik-baik, nah kasihkan di kayak semacam Tupperware, baru kita pergi kasihkan kucing tiap pagi. Tiap pagi Pak. Kadang-kadang kalau ada rezekinya nenek biasanya dia kasih uang. Kalau Jumat saya ingat dia kasih tak 2.000 3.000. Zaman itu 2.000 sudah besar Pak. Dikasih tak 10 lembar Pak, dibagi ke tukang beca yang lewat di masjid. Saya bilang apa kayak nenek subuh-subuh kodong kita ini anak kecil suruh tunggu orang. Tunggu tukang beca yang lewat Pak. Subhanallah, saya baru tahu manfaat sedekah subuh. Mungkin nenekku tidak hafal hadisnya, tapi orang Bugis dulu Pak amalannya luar biasa. Tiap subuh saya bilang, oh ini nih kasih makan kucing. Allahu Akbar. Tiap subuh. Saya bilang, oh pantas nenek kalau ada sisa ikan tidak nabuang. Nah kasih jadi pecok sebagian isinya. Ya, ada abon pecok itu Pak kalau digoreng hitam, ya, enak sekali juga itu. Iya. Terus ada sisa-sisa tulang-tulangnya, kepalanya apa dia bungkus baik-baik. Saya bilang mau diapain ini? Sampai dia pakai plastik, dia pisah baik-baik. Saya bilang oh subhanallah amalan ini Pak. Makanya luar biasa. Nabi mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriya. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Itu amalan sedekah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa amalkan sembunyi-sembunyi, tidak ditahu orang, apalagi setiap pagi rutin. Allahu Akbar. Ada saya punya cerita Pak, tapi takut kehabis waktunya. Itu ada orang yang rutin tiap pagi Pak. Dia transfer ke satu rekening anak yatim. Ini kejadiannya di Yogyakarta. Setiap pagi Pak, ini saya dengar juga kisahnya. Jadi setiap pagi dia tidak kasih tahu itu orang bahwa dia transfer tiap pagi. Kecil Pak biayanya, 50.000. Tapi dia rutinkan 10 tahun. Ya, belum ada kiris Pak, belum ada apa. Dia minta nomor rekeningnya, ya. Di setiap pagi habis subuh dia mau amalkan. Dan dia bilang, kalau saya amalkan di tempatnya anak yatim ini, dan ini tempat anak yatim penghafal Quran. Saya juga belum tahu di mana tempatnya, siapa namanya. Saya dengarkan ceritanya bahwa dia rutinkan. Subhanallah apa yang terjadi Pak? Makin besar, makin besar, makin besar. Kaget orang di sini karena dulu subhanallah 50.000 itu sudah besar Pak. Habis dikali Pak, dia amalkan 10 tahun. Ya. Jadi kalau 50.000 kali mungkin 300 hari kali 10 tahun banyak. Allahu Akbar. Ini yang punya pesantren kan dia data semua list. Ketika dia selalu setiap akhir bulan Pak dia print out rekening koran. Dia bingung dari mana selalu ada uang, tidak pernah ada orang yang terdata namanya. Tidak di SMS, tidak di WA, tidak ada Pak. Mungkin zaman itu belum ada WA karena lama sekali saya dengar cerita ini 2008 saya dengar masih keluar Kak dari Gontor, mengabdi Kak di Gontor 6 Magelang. Saya mengabdi 1 tahun di Magelang, 1,5 tahun lah sambil kuliah waktu itu di Gontor 6 Magelang. Subhanallah saya dengarkan cerita ini dari seorang ustadz yang ceramah di Jogja. Waktu itu saya pergi ke JEC, Jogja Expo Center. Saya habis
belanja komputer apa segala macam, saya sholat Jumat, saya dengar cerita ini, subhanallah, saya nggak pernah lupa Pak. Apa dia bilang? Setelah bertahun-tahun, 10 tahun wafat ini orang, apa yang terjadi Pak? Santri sudah 800. Santri sudah 800. Tadinya gedung yang kecil-kecil, sekarang masjid sudah terbangun dan masih dilacak siapa yang punya rekening ini. Sampai orang itu pernah ke bank, ya, menanyakan siapa namanya. Coba lihat ini, orang sesuai amalannya Pak. Dia tanya, siapa amalannya, siapa namanya ini? Kan mestinya orang bank punya Pak namanya. Dia bilang, siapa namanya? Apa dia bilang orang bank Pak? Saya tidak tahu Pak, karena setiap hari dia berganti rekening. Ya. Dan setiap hari Pak selalu ada rekening-rekening yang kadang-kadang bukan nama dia. Dia kasih, subhanallah, dengan cara yang sedemikian rupa Pak. Dia kasih istrinya suruh transfer. Istrinya tidak tahu. Dia kasih ininya suruh transfer. Pegawainya suruh transfer. Sampai 10 tahun Pak. Meninggal 800 santri. Tiba-tiba ketahuan. Anda tahu caranya ketahuan Bapak Ibu sekalian? Dia ternyata punya doa Pak. Doanya itu dia tulis dalam sebuah kertas. Dia taruh dalam Qur'annya. Dia tulis di situ, ya Allah matikan aku dalam keadaan orang-orang tidak tahu amalanku. Coba lihat tulisannya Pak. Ya Allah matikan aku dalam keadaan orang-orang tidak tahu amalanku. Dia taruh di sebuah kertas Pak. Dia niatkan itu. Ternyata usut punya usut. Istrinya pernah bilang, suaminya ini pernah mengatakan kepada dia, kalau suatu hari nanti engkau mengetahui kebaikan dariku, yakinlah itu bukan karena saya, bukan kebaikanku. Ternyata yang dimaksud bukan kebaikanku adalah karena semua yang datang dari kebaikan, dia ambil ayat Allah, faminallah, datang dari Allah. Maka dia kasih tahu istrinya, kalau di kemudian hari nanti ada orang yang datang dan mengaku bahwa itu kebaikan dari saya, ketahuilah bukan dari saya itu. Bapak Ibu sekalian, dia ketahuan bahwa dia yang transfer Bapak Ibu sekalian. Ketika dia sudah sakit, dia tidak bisa transfer. Maka caranya Bapak Ibu sekalian, dia kasih pegawainya. Dia katakan transfer ke rekening ini. Pegawainya ini Pak sudah curiga. Ini nomor rekening saya sudah berkali-kali transfer. Akhirnya dia datangi ini. Siapa ini? Dia cari tahu. Pegawainya yang pergi tahu. Pergi cari tahu ketika ini sudah wafat. Karena memang dipesan, kamu jangan, tidak perlu cari tahu. Kirim saja. Kirim saja. Kamu tidak perlu cari tahu. Dan itu daerah pelosok di Gunung Kidul. Subhanallah. Daerah Gunung Kidul Pak. Allahu Akbar. Sampai dia wafat Pak, 800 santri datang ke rumahnya. Ketika ketahuan pegawainya datang, ternyata ini hasilnya. 2008an itu Pak cerita. Ini hasilnya. Dia katakan, iya ini hasilnya. Sudah jadi masjid, sudah jadi 3 gedung. Allah Akbar. Sudah jadi makan santri. Ini hasilnya. Sederhana Pak, 50.000 tiap habis subuh. Susah ini amalan Pak. Bukan kita tidak mampu. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang gak bawa uang. Kadang-kadang Masya Allah. Dan memang berat istiqomah itu. 10 tahun Pak, tidak pernah putus. Allahu Akbar. 800 orang santri datang berbes-bes. Bagaimana orang tidak kaget Pak. Di kompleks lagi di rumahnya. Orang kaget semua. Ini amalan tersembunyi Pak. Luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 amalan lagi Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian menghapuskan dosa-dosa. Birrul walidain. Setiap kali ada orang yang memberikan pada orang tuanya sesuatu dalam bentuk bakti, maka dosa-dosanya diampuni Allah. Ingat ceritanya Uwais Al-Qarni Pak. Kenapa sampai Rasulullah sebut bahwa wahai Umar, ada seorang anak di Yaman namanya Uwais. Kalau dia mengangkat tangannya dan berdoa, maka engkau pasti diampuni Allah. Maka setiap kali datang penduduk Yaman mau berhaji ditanya, afikum Uwais, ada gak yang namanya Uwais? Sampai sebegitunya, pas sudah meninggal ibunya Uwais, barulah kemudian Uwais berangkat haji, lalu kemudian ditanya di sana, afikum Uwais, sampai dicari Pak, dikasih berdiri semua penduduk Yaman sama Umar bin Khattab, hanya untuk tahu apa amalanmu. Makanya Uwais juga heran, dia katakan, angkat tanganmu wahai Uwais, minta sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya Umar bin Khattab. Dia katakan, Uwais, bagaimana saya mungkin meminta, dan engkau Amirul Mukminin, engkau khalifah, engkau lah yang mendoakan saya. Dia katakan, la, tidak. Saya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Rasulullah mengatakan, ada seorang anak muda namanya Uwais yang kalau dia mengangkat tangannya maka dosa-dosa akan diampuni wahai Umar. Minta sama dia. Apa amalanmu Uwais? Dia katakan, saya punya seorang ibu yang sudah tua, sudah tidak normal berjalannya, yang saya gendong sampai berhaji. Dan akhirnya ibunya wafat setelah itu Bapak Ibu sekalian. Uwais Al-Qarni. Dia tabi'in Pak. Sebenarnya dia hidup zaman Nabi. Tapi waktu dia mau ketemu Nabi, dia sampai depan rumahnya Nabi, dia minta izin sama ibunya, ini sebelum haji. Dia katakan, ibu saya izin untuk berangkat menemui Rasulullah. Dia katakan, wahai Uwais, engkau tahu ibumu dalam keadaan sakit.
Engkau tahu ibumu dalam keadaan susah dan saya tidak punya siapa-siapa. Dia katakan, tapi karena kecintaan saya pada Rasulullah, pergilah temui Rasulullah, sampaikan salam juga dari ibumu. Maka dia jalan dari Yaman, Pak. Bayangkan itu perjalanan berhari-hari. Sampai depan pintu Nabi, diketuk pintu Nabi, yang jawab istri Nabi. Lalu istri Nabi mengatakan, baru saja Rasulullah pergi berperang. Muncul dua perasaannya Uwais, ikut Rasulullah berperang, mengejar Rasulullah, atau kembali pada ibunya. Karena ibunya berpesan, kalau kamu sudah temui Rasulullah, maka kembalilah. Dan dia khawatir kalau dia cari Rasulullah dan dia tidak ketemu, maka dia tidak akan mendapatkan pesan ibunya. Maka dia pilih kembali. Itulah kenapa Pak, Uwais Al-Qarni tidak bisa disebut sahabat. Dia namanya tabi'in. Kenapa? Karena definisi sahabat, kullu man laqiyan nabi. Syarat pertamanya harus ketemu Nabi. Jadi kenapa Abu Bakar sahabat? Karena dia ketemu Nabi. Kalau tidak ketemu Nabi, tidak boleh dibilang sahabat. Makanya Uwais Al-Qarni jatuhnya cuma tabi'in. Apa tabi'in itu? Generasi sudah sahabat. Apa alasannya? Nah, dia hidup di zaman Nabi, Ustaz. Sampai Nabi tahu namanya. Karena ketika kemudian datang di pintu Nabi, Jibril kasih tahu Rasulullah, ada Uwais datang. Anak yang paling berbakti sama ibunya. Maka ketika ketemu Umar, Nabi kasih tahu, ada Uwais dari Yaman. Kalau kamu ketemu wahai Umar, minta dia mengangkat tangannya agar dia berdoa, agar Allah mengampuni dosamu. Subhanallah. Uwais Al-Qarni, Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang kemudian juga mengampuni dosa-dosa. Amalan yang kelima, ini yang diittifaq. 5 yang saya sebutkan ini Pak, sepakat para ulama sebagai amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Di antara amalan yang menghapuskan dosa-dosa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang datang kepada anak-anak yatim lalu mengasihi dengan penuh kasih sayang, dengan mengasuhnya, membinanya, mendidiknya. Ini juga saya punya tugas dan antum semua Pak. Ya. Saya berusaha selalu mencari anak yatim Pak. Setiap kali ada acara-acaranya, teman-teman di grup apa segala macam, ya, atau di komunitas atau di perusahaan, saya selalu katakan, kalau bisa undang ke anak yatim. Ya. Harus selalu undang anak yatim. Saya waktu pembukaan sekolah, waktu pembukaan travel, saya bilang aja anak yatim. Saya katakan, anak yatim ini Pak punya kespesialan. Di antara spesialnya, Nabi terbaik, Rasul terbaik, kekasih Allah terbaik, yatim. Makanya ada ayatnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Iya. Ini ayat anak yatim ini perlu dirutinkan Pak. Dan kalau perlu Pak, setiap kita tuh punya anak yatim yang diasuh. Jangan salah paham, anak yatim itu hanya anak-anak yang meninggal orang tuanya sebelum balik. Kalau dia sudah balik dan meninggal orang tuanya, tidak boleh disebut yatim. Dan yatim dalam Islam itu tidak dibedakan Pak, meninggal bapak atau ibu. Kalau kita kan di Indonesia bagaimana? Kalau bapak meninggal apa namanya? Yatim. Kalau ibu meninggal piatu. Kalau dalam Islam tidak ada Pak dibedakan. Mau dia meninggal bapak, mau dia meninggal ibu, yang penting sebelum balik. Makanya anak yatim itu pasti kecil Pak. Pasti kecil. Makanya Rasulullah meninggal bapaknya sebelum lahir. Ibunya meninggal 6 tahun. Maka Nabi disebut yatim. Iya. Dan dengan itulah kebanggaan yatim itu muncul sampai kiamat Pak. Makanya Nabi mengatakan, ini dengarkan hadisnya, hadis Bukhari. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Coba lihat tangan saya Pak. Nabi mengatakan, dia kasih begini tangannya Nabi. Saya dan pengasuh anak yatim begini di surga. Sedekat ini. Nabi tidak buka begini Pak, direkatkan. Sedekat ini saya dengan pengasuh anak yatim sampai kiamat. Maka kata para ulama, kalau Anda punya dosa yang banyak, asuh anak yatim yang banyak. Makin banyak anak yatim Anda asuh, makin banyak dosa-dosa yang diampuni Allah. Karena Nabi menjamin seperti ini kedekatanmu dengan Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, 5 amalan yang Masya Allah dikategorikan Nabi SAW sebagai mukaffirat lidzunub, pengampun, penghapus dosa-dosa Pak. Sebesar apapun dosa Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, pasti bisa diampuni oleh Allah. Seberapa banyak pun dosa, pasti bisa diampuni Allah. Bayangkan Pak, ada hadis Nabi zikir pagi petang. Sebelum saya tutup, pernah dengar hadis ini Pak? Ada selalu kalau kita buka zikir pagi petang tak Pak, dia jumlahnya 100 sendiri Pak. Kalau saya biasa buka zikir pagi petang itu saya hitung Pak, karena saya takut kurang. Makanya saya ada aplikasiku namanya Hisnul Muslim. Saya kasih lihat satu kali, nah ini aplikasi saya Pak, supaya saya tidak kurang 100. Karena kalau kurang 100 susah dapatkan amalan ini. Kata Nabi SAW ini, saya kasih lihat Adhkarus Sobah. Ini Hisnul Muslim namanya Pak. Hisnul Muslim, kayak begini aplikasinya tapi dia berbahasa Arab. Kalau kita buka di Adhkarus Sobah, caranya ini Pak, berbunyi Ki. Nah, ini ada bunyinya dia. Jadi kalau kita pencet toh berbunyi.
Nah, ada bunyinya. Nah, kalau subhanallah wa bihamdihi di sini Pak 100 kali. Yang lain kan 3 kali, 7 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali Pak. Saya sampai hitung sendiri karena saya takut kurang. Jadi kalau saya berzikir pagi petang itu biasanya tim saya itu Zul, biasa driver itu. Kalau saya buka begini, subhanallah bihamdi subhanallah. Saya hitung, saya lihat Pak. Ada angkanya di tengah ini. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Saya takut kurang karena Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari maupun di petang hari, huttat khotoyahu wa in kadat mithla zabadil bahar. Ini hadis Muslim Pak, ini hadisnya. Man qalaha mi'ata marrah hina yusbi wa hina yumsi. Siapa yang baca ini setiap pagi 100 kali, petang 100 kali. Catat ya, harus 100 pagi, harus 100 sore. Kalau kurang tidak bisa. Lebih boleh. Ya, lebih boleh. Kurang tidak boleh. Ya, lebih tidak boleh. Ada sebagian ulama dia lengkapi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena itu masuk di hadis terakhir Bukhari, Nabi mengatakan siapa yang membaca 2 kalimat yang paling ringan di lisan, paling berat di timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau Bapak mau lengkap, bagus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalau lengkap 100 Pak, Anda double pahala. Sudahlah diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Coba ini hadisnya. Ya, hina yumsi lam ya'ti yaumul qiyamah afdal mimma ja'a bihi illa ahadu bittaqala au zada alai. Huttat khotoyahu wa in kadat mithla zabadil bahar. Diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah lihat buih di lautan enggak? Itu yang gelembung-gelembung di laut. Sebanyak itu di lautan diampuni Allah. Rutinkan Pak. Subhanallah, hitung hitung subhanallah bihamdi subhanallah. Kalau tidak bisa subhanallah bihamdi subhanallah azim, tidak apa-apa subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Sesuai saja sunnahnya subhanallah bihamdi. Nanti subhanallah bihamdi subhanallah azim dibaca pada yang lain-lain. Tapi pada pagi zikir pagi dan zikir petang hitung 100 pagi, 100 petang. Diampuni dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Bisa googling nanti semua. Cari itu hadisnya. Ya, hadis lewat Muslim. Demikian Bapak Ibu sekalian, banyak sekali amalan-amalan yang menunjukkan bahwa ternyata Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menjadikan kita orang-orang yang diterima taubatnya, diampuni dosa-dosa kita. Jangan lupa baca kafaratul majlis. Kita baca dengan menutup kajian kita majlis kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.